Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, selamat kita berkumpul kembali di dalam Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati kita, sama-sama kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita percaya pagi hari ini kita mendapatkan mukjizat yang sungguh luar biasa. Amin, haleluya. Mari kita mengawali dengan doa terlebih dahulu. Puji syukur hanya bagimu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami Bapa. Pagi hari ini Tuhan kami mau memuji, kami mau menyembah nama Engkau Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah ibadah kami, mengurapi setiap hati yang rindu untuk kami boleh memuji dan memuliakan nama Engkau Bapa. Kami percaya Tuhan, pagi hari ini kami boleh membawa mukjizat yang sungguh luar biasa. Kami percaya pagi hari ini yang sakit Engkau sembuhkan, yang berbeban berat Engkau hiburkan Tuhan, yang mengalami kesulitan dalam kehidupan, kami percaya Engkau berikan kemenangan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan kepadamu, sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Inilah hati kami ya Bapa. Kami mau menyembah nama Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur sebab Kau baik.
iman kita. Kalau kita bersyukur, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita semuanya indah. Kami percaya Tuhan, kami mau tetap bersyukur kepada Engkau Tuhan. Mari Bapak Ibu saya undang untuk bagi berdiri semuanya. Kami mau tetap bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur
Kita bacakan pengakuan iman rasuli. 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saya persilakan duduk kembali. Bersama dengan Tuhan, kita sanggup melakukan segala perkara yang besar. Haleluya. Haleluya. Bersama Yesus, lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus adalah domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Bersama Yesus, lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus adalah domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Yesus adalah domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Kita percaya, Dia menyembuhkan, kita semua Dia pagi hari ini. menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Dia Raja segala raja. Dia Raja segala raja. Mari kita bagi berdiri, kita pujikan dengan semangat bahwa Tuhan Yesus itu sungguh baik dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Buktikan yang-Mu nyata dari hari ke hari. Besar
sudah merasakan kebaikan Tuhan pagi hari ini? Haleluya. Saya persilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan memberikan sebagian yang ada pada kita. Kita siapkan dan kita akan berdoa. Saya minta Mbak Nafa berdoa buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat penyertaan-Mu kepada kami hingga pada pagi hari ini kami boleh kembali berkumpul untuk memuji memuliakan nama-Mu, terlebih lagi untuk mendengarkan sebagian dari sabda kebenaran firman-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami akan memberikan berkat-Mu yang ada pada kami, kiranya Kau sucikan, Kau kuduskan, hingga boleh berkenan di hadapan-Mu. Kau berkati yang sudah memberi maupun yang belum bisa memberi. Terima kasih Tuhan, terima kasih, hanya ini doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Besar di surga. Amin. Terima kasih buat persembahannya Bapak Ibu Saudara. Kiranya Tuhan pagi hari ini memberkati kita dengan limpahnya. Haleluya. Sebentar kita akan diisi oleh firman Tuhan. Kita percaya Tuhan kita sungguh besar. Dia punya segala rencana dalam kehidupan kita. Dan kita percaya rencananya selalu indah dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Ku terima segala
kasih atas anugerah-Mu yang Kau masih berikan kepada kami. Kami bisa memuji membesarkan nama Engkau Tuhan. Kami bisa memberikan apa yang ada dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, biarlah Kau mau terima setiap persembahan pujian kami. Kau berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pagi hari ini. Sebentar kami akan diisi dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan Kudus, sucikan hati pikiran kami. Urapi kami hamba-Mu. Tuhan tolong beri kekuatan kami Bapa. Hikmat-Mu menyertai hamba-Mu. Terima kasih, ampuni setiap dosa kesalahan kami, kuduskan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan sambut kebenaran firman-Mu. Yang percaya menyambut firman Tuhan katakan bersama. Amin. Shalom. Sehat.
saudara lihat saya ketok ya. Saya lihat saudara ketok gitu ya. Puji Tuhan, kalau hari ini kita sehat karena anugerah Tuhan dan kemurahan Tuhan yang masih berlaku dalam hidup kita ya. Mungkin ada yang tidak bisa beribadah karena sakit. Ya, kita percaya kalau hari ini Tuhan masih izinkan kita untuk datang beribadah kepadanya, itu karena kemurahan Tuhan. Itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Banyak sekali orang-orang yang menghadapi masalah, kesusahan. Terus kalau saya lihat, saya dengar ya keadaan yang di Lumajang, yang di Wajak barusan ini ya, angin puting beliung, satu rumah kerobohan mati semua ya. Saudaraku, kita masih ada hari ini karena Tuhan. Kemurahan Tuhan masih berlaku atas hidup kita ya. Saat ini di mana-mana memasang pohon Natal ya. Saudaraku, biarlah damai sukacita Natal ada di dalam setiap hidup kita. Hati kita, pikiran kita, biarlah kita isi dengan kasih dari Tuhan. Kalau hati dan pikiran kita isi dengan kasih Tuhan, maka kedamaian itu ada di dalam hidup kita. Kedamaian itu ada di dalam hati kita. Kedamaian itu ada di dalam keluarga kita masing-masing. Biarlah jangan kotori hari-hari yang baik ini dengan sampah-sampah yang tidak berguna. Ya, kita isi hati pikiran kita dengan kedamaian yang dari Tuhan, kasih yang dari Tuhan. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kita akan melihat Injil Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-28. Injil Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-28. Kita bangkit berdiri segalanya, kita akan baca sama-sama. Dua, tiga. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, luar biasanya ya, kalau kita melihat Maria yang dikaruniai kasih karunia dari Tuhan, itu luar biasa ya. Karena seorang perawan Maria dipakai oleh Tuhan untuk memberikan yang terbaik. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau sini katakan ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita disertai oleh Tuhan, itu luar biasa. Kenapa sih ya, kok Maria yang dipilih, kok bukan yang lainnya ya, atau Marta atau yang lain, kok Maria yang dipilih ya. Saudaraku, saat ini kita melihat bagaimana kasih karunia Tuhan itu terjadi atas hidupnya Maria. Saya percaya ya, Maria kenapa dipakai oleh Tuhan untuk mengandung bayi Yesus, kok bukan yang lain? Kenapa ada Maria? Kenapa dengan Maria? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita percaya Tuhan mempunyai sesuatu yang luar biasa atas diri Maria. Kenapa kok Maria yang dipilih untuk mengandung bayi Yesus? Kok bukan perawan-perawan yang lain atau wanita-wanita yang lain? Saudaraku, di sini kita melihat bahwa Maria itu orangnya sangat luar biasa. Ya, sangat luar biasa, dan Maria ini sangat tulus hatinya.
Maria ini sangat rendah hati. Maria ini tidak sombong. Maria ini pokoknya taat. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, dia lakukan. Makanya Tuhan Bapa yang di sorga itu memilih Maria itu untuk mengandung bayi Yesus. Karena ada sesuatu yang indah di dalam diri pribadinya Maria. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari kita sebagai orang-orang yang dikasihi Tuhan, kita mau supaya hidup kita ini mendapat kasih karunia Tuhan. Ya. Siapa aja yang mendapatkan kasih karunia Tuhan? Kita melihat dalam Kejadian pasal 6 ayat yang ke-8. Kejadian pasal 6 ayat yang ke-8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan, ya. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Kenapa? Karena Nuh ini orangnya taat. Dia mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Orang-orang waktu itu zamannya Nuh tidak ada orang yang taat, ya. Suruh masuk Bahtera aja enggak mau. Padahal mendapatkan keselamatan enggak mau. Kenapa? Hanya Nuh yang mendapatkan kasih karunia Tuhan karena Nuh orangnya yang taat kepada perkataan Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau tadi Maria mendapatkan kasih karunia Tuhan karena Maria ini orangnya rendah hati, orangnya taat, orangnya kalem, ya, orangnya pokoknya menyenangkan hatinya Tuhan. Makanya Maria dipilih oleh Bapa untuk mengandung bayi Yesus. Mari, kalau kita kepingin mendapatkan kasih karunia Tuhan seperti Nuh, seperti Maria, mari kita menjadi orang-orang yang taat kepada firman. Kalau hari-hari ini banyak orang yang sudah mengabaikan firman Tuhan. Hari-hari ini banyak orang menyalahgunakan firman Tuhan. Berjalan semaunya sendiri. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita mau mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Supaya hidup kita ini mau dipakai oleh Tuhan. Seperti Maria, seperti Nuh dipakai oleh Tuhan. Dengan luar biasa karena dia taat akan perintah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat Lukas pasal 2 ayat 19. Saya akan bahas Maria, ya. Lukas pasal 2 ayat 19. Tetapi Maria menyimpan segala perkataan itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Saudaraku, saat Maria mendapatkan berita itu, dia menyimpan semua di dalam hatinya dan dia merenungkannya. Ini apa yang akan terjadi atas hidup saya. Luar biasa Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Maria ini orang yang sederhana, orang yang saleh, orang yang taat, orang yang tidak ember, ya. Dia merenungkan firman-Nya itu, menyimpan segala perkataan itu di dalam hatinya. Menyimpan setiap perkataan firman Tuhan itu di dalam hatinya. Dan merenungkannya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita setiap pribadi masing-masing, kita mau menyimpan segala perkataan. Jangan menyimpan perkataan yang tidak baik, ya, menyimpan perkataan firman Tuhan dan merenungkannya. Mazmur katakan, aku menyimpan firman-Mu siang dan malam dan merenungkannya. Saat kita merenungkan dan menyimpan firman itu di dalam, kita akan mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Satu perkara, saudaraku, mari kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang hidupnya saleh.
hidupnya sederhana, hidupnya menyenangkan hati Tuhan. Sederhana gimana Bu Lukas? Wong saya ini sudah sangat-sangat sederhana, dari menengah sampai ke bawah pol pokoknya. Bukan seperti itu maksudnya ya. Kita apa yang ada dalam hidup kita ini kita mau syukuri. Ya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Maria bukan saja mendapatkan kasih karunia Tuhan yang enak-enak dan yang enak-enak nanti harus seperti apa, yang enggak juga. Ya. Mungkin Bapak Ibu ya sudah banyak sekali membaca bagaimana tentang kelahiran Yesus sampai dia anak-anak sampai dia dewasa. Tuhan Yesus itu menyenangkan hati sesama manusia dan menyukakan hati Bapaknya yang di surga. Satu perkara saudaraku, Maria ini selalu menyimpannya semua itu di dalam hatinya. Saat dia mengalami satu hal yang mungkin dirasakan sangat menekan di dalam jiwanya, coba kita akan melihat Lukas pasal 2 ayat 35. Ya. Berkat Maria tidak hanya mendatangkan sukacita yang besar bagi dirinya, tetapi juga banyak penderitaan dan kepedihan. Lukas 2 ayat 35 Pak. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Kalau kita melihat hari-hari ini ya, sukacita di mana-mana. Maria juga saat itu mengalami satu sukacita yang luar biasa. Tapi selekasnya berjalannya waktu, dia harus mengalami suatu namanya penderitaan. Karena bayi yang dikandungnya itu di mana-mana waktu mau melahirkan ditolak. Sampai akhirnya melahirkan di mana? Di kandang. Sederhana ya. Ini loh, luar biasanya Maria, sederhana. Tidak melahirkan di puskesmas atau di ahli kandungan ya, yang luar biasa. Sekarang kan banyak sesar-sesar gitu ya. Tapi dulu ndak ada. Saya 55 itu dengan normalnya. Maria juga seperti itu. Enggak ono bidan dulu itu ya. Sukacita. Ya. Dan juga mengalami kesusahan. Wong bayi yang dikandung ini sudah ditolak. Di mana-mana ditolak. Setelah remaja juga seperti itu. Setelah dewasa sampai dewasa tetap menjalani satu namanya penderitaan. Sebagai ibu ya, perhatikan. Sebagai ibu kalau anaknya menderita, ibunya ikut menderita enggak? Ikut menderita. Jadi Maria bukan saja mengalami sukacita yang luar biasa, tapi dia juga mengalami satu penderitaan. Melihat keadaan saat itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan ya, kita seringkali seperti ini ya. Saat kita mendapatkan berkat itu sukacita yang luar biasa. Tapi saat kita mengalami duka cita atau tidak ada apa-apa rasanya, aduh kok seperti ini ya, kapan sih pulihnya ini, kapan sih ya, waktunya saya enak ya. Tuhan Yesus nggak ada enak-enaknya loh ya. Mulai dari kandungan, lahir sampai disalib nggak ada enaknya. Dicaci maki padahal sudah banyak mengadakan mujizat yang luar biasa, tapi tetap ditolak di negerinya sendiri. Gak ada enak-enaknya, penderitaan terus menerus. Seringkali kita kan gak seperti itu ya. Saat kita berhasil, waduh senangnya luar biasa. Tapi saat kita surut ya, mengalami satu kekecewaan. Tuhan, lah kok seperti ini sih Tuhan? Kenapa Tuhan? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan,
Mari kita sebagai anak-anak Tuhan, itu ada sukacitanya, ada penderitaannya, ada keberhasilannya, ada juga ketidakberhasilannya. Saat kita mengalami satu keberhasilan, apa ya? Kapan saya renungan itu kacang lupa kulitnya? Kemarin ya, apa tadi malam lupa saya. Saat kita mengalami kejaya-jayanya, seringkali kita lupa daratan. Tapi saat kita mengalami ketidakberhasilan, kita kecewa. Duh, kok seperti ini sih, aku lihat Tuhan sudah melayani engkau kesana kemari, ya, sudah melayani engkau dari A sampai Z. Kenapa sih Tuhan kok seperti ini terus? Saya katakan belum waktunya. Kalau kapan waktunya? Tunggu waktunya Tuhan yang terbaik. Seringkali kita ini maunya ke susu-susu gitu loh ya. Cepet-cepet. Mari kita mau seperti Maria, menunggu waktunya Tuhan. Walaupun itu pahit. Seringkali kecewa. Tapi waktunya Tuhan itu waktu yang terbaik. Puji Tuhan. Kita akan melihat tadi Maria pasal 1 ya, Lukas pasal 1 ayat yang ke-28. Maria yang dikaruniai Tuhan, Tuhan menyertai engkau. Saat Tuhan menyertai kita, ya, walaupun kita di dalam kondisi yang kurang baik, Tuhan itu tetap baik. Kita katakan Tuhan tetap baik ya. Aku hidup sampai hari ini karena kebaikan Tuhan. Aku bisa makan karena kebaikan Tuhan. Aku bisa sehat karena kebaikan Tuhan. Kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Saudaraku, penyertaan Tuhan itu bukan sehari 2 hari. Penyertaan Tuhan itu sampai selamanya. Makanya kita jangan pernah takut menghadapi kehidupan ini. Karena Tuhan setiap saat menyertai kita. Buktinya mana kalau Tuhan menyertai saya? Kok enggak ada berkat yang datang-datang? Saudaraku, dengan bicara soal berkat itu karena uang. Sehat itu kan juga berkat Tuhan. Seringkali kan manusia melihatnya itu berkat itu uang. Di muka itu gelebdeng puluhan juta gitu. Itu berkat yang luar biasa. Saudaraku, orang kaya belum tentu dia mendapatkan kasih karunia Tuhan. Orang kaya belum tentu dia mendapatkan kedamaian. Karena apa? Mikir kekayaannya itu, biasanya orang kaya itu utangnya tambah banyak loh ya. Iya. Utangnya tambah banyak, mikir utang. Oh, perusahaan itu enggak mungkin enggak punya utang. Oh, negara, pemerintahan aja punya hutang banyak. Seringkali kita punya hutang sedikit sudah bingung ya. Iya, karena enggak ada penghasilannya. Seringkali kita bingung. Saudaraku, orang kaya belum tentu dia merasakan kedamaian. Tapi kita orang sederhana, kita bersyukur sama Tuhan, kita boleh merasakan kedamaian dari Tuhan. Ayat yang ke-37, saya cepat aja ya. Ayat yang ke-37, Mbak, pasal 1 tadi, Lukas pasal 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Ya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Mujizat itu masih ada. Bapak Ibu, saya bicara sama Mbak Ike. Ini temanya Natal sekarang apa? Berbagi kasih. Saudaraku, dengan luar biasanya kita cuma masih ngomong ya, masih omong-omongan berbagi kasih. Tapi berkat Tuhan itu datang dengan luar biasa. Sehingga Tuhan mengirimkan
orang-orang yang mengasihi Tuhan untuk berbagi kasih dengan jemaat. Nanti juga ada lagi dan ada lagi. Karena bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Walaupun gereja kita ya seperti ini, tapi Tuhan memperhatikan semuanya. Ya. Saya masih cuma ngomong ini nanti temanya firman Natal apa ya? Berbagi kasih, Bu. Ternyata Tuhan sudah sediakan semuanya. Kita mau berbagi kasih dengan mereka-mereka juga yang mengalami satu ketidakberuntungan seperti kita. Tapi kita juga mendapatkan kasih karunia Tuhan loh ya, mendapatkan berkat Tuhan. Ya. Tuhan sudah sediakan. Karena bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Apa yang kita katakan dengan iman kita, Tuhan itu dengar. Saya sembuh, Tuhan sembuhkan. Saya diberkati Tuhan, Tuhan berkati. Kalau belum diberkati, ya jangan ngeresulo. Begitu. Ya. Aduh lah kok ngene sih Rek. Hidup di dalam Tuhan kok tambah menderita ya? Tidak. Penderitaannya itu mungkin sesaat aja lah ya. Yang sakit-sakit ya. Mungkin itu diuji supaya istirahat. Gak kerja terus, siapa ya? Oh ini, saya punya tetangga itu jatuh tangannya itu sampai koyok apa itu? Bengkak. Saya katakan iso rasa ngresulo, dikongkon istirahat. Ngono ya Mbak, kalau panggil saya kan Mbak. Iya, wis aja ngresulo. Lu sampean biyen tiba kok iso tenang ayo, tenang karena saya punya Tuhan yang hidup. Aku punya Tuhan yang apa? Besar, ya. Kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang penuh mujizat, Tuhan yang penuh kuasa, Tuhan yang senantiasa memberikan pertolongan kepada kita. Maria ini luar biasa. Dia katakan semuanya terserah Tuhan. Ya. Walaupun saya masih perawan, kalau Tuhan mau, bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Mungkin saat ini, saat kita mau menghadapi Natal, loh Tuhan kok berkatnya belum datang ya? Tunggu waktunya Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sudahlah ya saudaraku. Saya ini dalam 2 minggu ini banyak mengalami mujizat yang luar biasa dari Tuhan. Kenapa? Saya cuma seperti ini. Tuhan, Engkau tahu keadaan kami hamba-Mu. Keadaan saya Tuhan, Engkau tahu. Saya percaya, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan saat ini, ya, mungkin mengalami satu krisis ekonomi, atau krisis kasih, atau krisis keuangan, atau krisis pekerjaan, percaya kepada Tuhan. Tuhan mampu memberikan pertolongan karena bagi Tuhan tidak ada barang yang mustahil. Asal kita percaya, seperti Maria tadi itu loh. Kenapa Maria mendapatkan kasih karunia Tuhan? Karena Maria orangnya taat, orangnya saleh, orangnya selalu memperhatikan perkataan Tuhan, selalu menyimpan di dalam hatinya, dan selalu merenungkan setiap perkataan firman Tuhan. Anak sekolah minggu kan seringkali ditanya, anak-anak kemarin minggu ceritanya apa? Lupa. Siapa sing firman? Kak Ike, tapi aku lupa. Kan gitu ya, apalagi para lansia. Wong yang anak-anak yang masih cerdas saja seringkali lupa. Gak usah banyak-banyak, satu hari baca 5 pasal, 10 pasal tapi gak nyentel belas, mek diwaca tok.
1 ayat, 2 ayat, kalau itu nyentel kita simpan di dalam hati, itu luar biasa kita renungkan. Kalau malam Bapak Ibu merenungkan apa? Besok pagi aku masak apa ya? Kok masak blenger ini terus, bingung aku masak. Besok pekerjaanku yang mau saya kerjakan apa ya? Jadi tidak merenungkan firman. Tadi malam ya, waktu mamanya jemput Vita, ayo doa sama Uti sama Yonatan. Doa. Tuhan lindungi malam hari ini, jauhkan dari segala hal-hal yang tidak baik. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saat anak-anak itu diajak untuk berdoa, dia diberikan firman 1 ayat, dia akan mengerti apa yang dikatakan oleh setiap firman. Kenapa kita tidak dapat mujizat? Kenapa kita belum mendapatkan hal-hal yang baik? Karena kita tidak seperti Maria yang mendapatkan kasih karunia Tuhan. Karena Maria orangnya taat, orangnya sederhana, orangnya apalagi ini tadi, orangnya saleh, orangnya tidak sombong ya. Oh ya Tuhan, manut pokoknya wis manut setiap firman yang dikatakan, enggak banggel gitu ya. Kan kalau manusia biasa, kamu akan hamil. Waduh, ojo Tuhan, aku lesek perawan. Waduh, kaya apa jare wong-wong nang sekitarku. Enggak. Perkataan firman itu dia renungkan. Ya. Kalau seperti manusia sekarang ini, kalau mendapatkan firman yang rotok-rotok keras, waduh paling ku nyindir aku yo. Ya gak ono lah ya firman untuk sindirnya. Wong kita baca tiap hari aja kita sudah diingatkan oleh Tuhan. Setelah bacaan tiap hari, mesti kita mendapatkan teguran dari Tuhan. Maria ini, waduh orang yang luar biasa, nggak pernah banggel apa yang dikatakan oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, banyak mujizat, ya banyak mendapatkan kasih karunia karena dia katakan bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Wis terserah Tuhan maunya apa. Kalau kita seperti itu kan enak ya. Wis Tuhan terserah maunya Tuhan apa. Wis aku manut Tuhan. Meskipun itu sakit loh saudaraku. Maria ini sakit. Aduh, dihina kesana kemari, mau diputuskan pacarnya, ya kan sakit ya. Yang masih bujang-bujang, putus cinta sakit enggak? Enggak tahu, enggak tahu putus. Ya. Sakit, Maria. Wes tak ceraikan dengan diam-diam Pak Yusuf seperti itu. Kalau tenan sakit ya. Pak Yusuf ini ya orangnya luar biasa ya. Dia mau menerima Bu Maria walaupun kandungannya itu dari Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasih, mari kita mau hidup seperti Maria, mendapatkan kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Ayat yang ke-38, ayat yang terakhir. Lukas pasal 1 ayat yang ke-38, kita baca sama-sama ya. 2, 3. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Amin. Jangan dimatikan dulu. Kata Maria, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataan itu. Aku ini hambamu, terserah Tuhan maumu apa. Walaupun itu sakit, tapi Maria tunduk
kepada perkataan Tuhan. Aku ini hamba-Mu, jadilah menurut perkataan. Kalau kita menjadi anak-anak Tuhan yang menurut, yang taat, terserah Tuhan. Mau apa saat ini untuk aku? Saat malam ya, saya seringkali merenungkan seperti ini. Tuhan, terserah mau apa saat ini untuk gerejamu. Saya serahkan kepadamu Tuhan. Karena saya percaya semua ada di dalam kendali Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita mau seperti Maria. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Kita semua ini adalah hamba Tuhan. Bukan hamba Tuhan ini seperti saya. Enggak, kita semua ini adalah hamba Tuhan. Ya. Jadilah padaku menurut perkataan itu. Mungkin Tuhan saat ini sedang membuat saudara enggak nyaman. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena semua itu baik untuk kita. Pribadi lepas pribadi, rumah tangga demi rumah tangga. Tapi percaya, mujizat itu masih ada sampai hari ini, karena sampai saat ini mujizat Maria sampai bisa melahirkan bayi Yesus itu karena juga mujizat yang luar biasa. Amin. Tuhan berkati kita sekaliannya. Ku yakin saat kau berfirman, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hidup kita hanya ditentukan oleh perkataan Tuhan. Tuhan katakan, jadilah terang, maka terang itu jadi. Semua perkataan yang diucapkan oleh Tuhan itu ya dan amin. Mungkin saat ini kita masih di dalam pergumulan hidup. Saya percaya kita mau seperti Maria mendapatkan kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Karena Maria orangnya taat, orangnya sederhana, orangnya saleh, orangnya selalu menurut perkataan Tuhan. Dia tidak pernah protes setiap perkataan yang dari Tuhan. Kita percaya, dimana katakan bagi Tuhan tidak ada barang yang mustahil. Mujizat Tuhan masih ada sampai sekarang.
melalui hamba-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan kami mau menyimpan firman-Mu di dalam hati kami ya Tuhan, untuk kami kerjakan dalam hidup kami ya Tuhan. Kami tahu Tuhan setiap perkataan-Mu itu ya dan amin ya Tuhan. Engkau tidak akan mengingkari setiap janji-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kami Tuhan, karena Engkau Tuhan yang besar dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Biarlah hikmat, marifat senantiasa ada di dalam hidup hamba-Mu ini ya Tuhan. Engkau berikan kekuatan, kesehatan di dalam pelayanannya ya Bapa, untuk semakin hari semakin indah di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau juga memberkati jemaat-Mu yang sudah hadir pada pagi hari ini Tuhan. Engkau tahu setiap apa yang menjadi pergumulan kami Tuhan. Engkau yang akan memberkati dan menolong kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa dan permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Terima kasih kepada Ibu Gembala yang sudah melayani kita pada pagi hari ini. Biarlah kita diberkati oleh firman Tuhan, dan terlebih kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kita. Haleluya. Kita akan menjalankan persembahan yang kedua, dan langsung persembahan pembangunan. Kita akan pujikan pujian Yesus itu. Ibu Saudara, Tuhan akan memberkati kita. Amin. Kita akan dengarkan pengumuman. Hari Selasa ada menara doa pukul 5 di gereja. Hari Kamis doa kesaksian online mulai pukul 6 pagi. Silakan yang akan mendengarkan hari Kamis. Hari Minggu ada ibadah raya pukul 6 pagi. Ibadah Natal pada tanggal 26 Desember pukul 7 pagi. Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan Natal silakan diserahkan kepada Ibu Ike.
tetap kita jaga protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, memakai hand sanitizer, dan menjaga jarak, jauhi kerumunan. Kita tetap menjaga kesehatan kita dan kita boleh datang bersama-sama untuk kita beribadah Natal di tempat ini. Setelah ibadah ada latihan untuk para lansia. Terima kasih, ini pengumuman pagi hari ini dan kita akan pujikan El Shaddai. Saya undang untuk bagi berdiri semuanya. El Shaddai, El Shaddai. Biarlah setiap ibadah kami pada pagi hari ini boleh memberikan kekuatan bagi kami segalanya dan boleh menyenangkan hati Tuhan. Berkati kami segalanya, tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum bisa memberi, Engkau berkati. Tuhan berikan kami kesehatan, kekuatan, senantiasa ada di dalam pribadi kami masing-masing. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu, dari anak sekolah minggu, kaum muda, remaja, orang dewasa, para lansia. Tuhan tolong mereka yang belum mendapat pekerjaan buka jalan, yang sudah bekerja berikan kejujuran, yang Tuhan saat ini masih dalam keadaan sakit, biarlah Engkau memberikan kesembuhan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan akan menjamah dari ujung rambut sampai telapak kaki, yang di gereja maupun yang di rumah. Tuhan tolong semuanya. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga pagi hari ini bangsa negara kami yang kami cintai. Tuhan berkati bangsa ini, pulihkan dari segala keterpurukan apapun juga Tuhan. Terlebih saat ini banyak bencana yang terjadi. Kami percaya Engkau memberikan kekuatan saudara-saudara kami yang ada di Lumajang. Tuhan tolong, Tuhan senantiasa kirimkan para donatur untuk membantu saudara kami yang ada di Lumajang. Berikan kekuatan senantiasa. Kami berdoa juga Tuhan, biarlah Engkau berkati daerah tempat tinggal kami, berkati Tuhan bangsa kami. Engkau kendalikan bangsa ini dari segala rongrongan apapun juga Tuhan. Kami berdoa untuk Presiden, Wakil Gubernur, Bupati, Wali Kota, Muspika, Kepala Desa, RT, RW, DPR, MPR, tim kesehatan, tim keamanan, tim hukum. Tuhan Kau senantiasa berikan hikmat-Mu yang dari surga dan Kau kendalikan semuanya. Sebentar kami tidak meninggalkan tempat ini, Tuhan menyertai kami, baik kami yang berjalan kaki mengendarai kendaraan roda 2, roda 4, baik yang naik tumpangan. Tuhan tibakan di rumah kami masing-masing dengan selamat. Terima kasih Bapa. Kau tetap ajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, lansia, mari kita tadahkan hati dan tangan kita untuk meminta berkat dari Tuhan.
Pulanglah kiranya dengan membawa berkat rahmat daripada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, berkat jasmani, berkat rohani, menyertai kami segalanya mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Terlebih berkat kedamaian mujizat terjadi hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita segalanya.